Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kekuatan yang memancar dari sayap cahaya tak berujung cukup kuat untuk membuatnya berhenti sejenak. Di tingkat master alam semesta, ini luar biasa. Apakah karena hubungan antara dua sayap dan sepasang sayap ringan itu? Tanya Luo Feng. Sama seperti Tower Pearl, Seal Star, dan Star Tower, apakah sayap di punggung saya hanya bagian kecil dari sayap yang ringan itu? Tepat ketika Luo Feng sedang berpikir, tiba-tiba, Hong! Gua itu dipenuhi pasir putih, dan pasir itu beterbangan dan memenuhi di mana-mana. Itu bahkan bisa menembus batu keras itu. Pada saat yang sama, pasir menyapu layar cahaya, seolah-olah ruang dan waktu dipelintir. Dia tidak bisa menemukan misteri di balik itu. Harta karun sejati tipe domain, Ice Sand Ocean? Luo Feng terkejut. Ice Sand Ocean adalah harta sejati tipe domain yang digunakan oleh Anyong Master, dan dia telah mengalami kekuatannya ketika dia mencoba menyelamatkan Firestone Master. Hahaha, pemimpin gerombolan Bima Sakti Manusia, Luo Feng. Sebuah suara menembus lautan pasir dan memasuki telinga Luo Feng. Hua, riak ruang di sekitarnya membeku, dan ruang itu disegel. Kenapa dia di sini? Luo Feng bersumpah dalam hatinya. Tanpa ragu, sepasang sayap ringan itu adalah harta sejati tertinggi, sangat berharga dan kuat, dan itu ada hubungannya dengan Siwu Wings-nya. Tubuh Mosa hanya melihatnya sekilas, dan dia bisa mengatakan bahwa itu sangat bagus dalam membuat serangan. Jika dia memiliki menara bintang dan sayap, dua harta sejati tertinggi, itu akan luar biasa. Harta karun sejati yang tertinggi, betapa berharga dan langkanya mereka. Luo Feng berbisik, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkannya. Star Tower membuat banyak penguasa tertinggi alam semesta putus asa. Bahkan Sitting Mountain Gas menyerahkannya padanya. Butuh banyak energi untuk mendapatkannya. Sayap ini tidak berbeda. Namun, Anyong Master tiba-tiba muncul. Saya tidak bisa membiarkan dia mengetahui rahasia di dalam gua. Klan Mata Ilahi itu maha kuasa, jauh lebih kuat dari kita manusia. Jika dia memberitahu orang lain di klan Mata Ilahi, saya tidak akan bisa mendapatkan sayap cahaya. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng, dan kemudian dia memutuskan untuk terbang keluar. Seorang Yong Master berdiri di puncak gunung dan melihat ke gua di kejauhan. Dia tampak bersemangat. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari di area referensi nomor 193.293. Dia telah mencari dengan hati-hati, tetapi dia menemukan proses yang lambat untuk mencari setiap gua, lembah, dan tanaman, jadi dari waktu ke waktu, dia akan menyapu suatu area. Dari 100 tahun cahaya persegi menggunakan jenis domainnya benar harta karun. Dia menggabungkan inspeksi terperinci dengan survei singkat berskala besar. Terkadang, dia akan menemukan sesuatu yang mengejutkan, dan kali ini, dia telah menemukan manusia Luo Feng. Sebenarnya, dia telah bertemu dengan dua penguasa alam semesta dari ras lain, dan Luo Feng adalah yang ketiga. Saya menemukan manusia Luo Feng. Hahaha, beruntungnya aku. Dia lemah, jadi dia tidak berani memasuki area dalam, jadi dia hanya bisa menjelajahi area luar. Sial baginya, dia memasuki domain saya, area referensi nomor 193.293, jadi saya tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi padanya. Seorang Yong Master merasa lebih unggul dari Luo Feng, karena dia mengira Luo Feng hanyalah master alam semesta baru di tingkat kedua. Luo Feng hanya pandai berlari. Domainnya sangat mengesankan. Aku tidak akan bisa membunuhnya sendiri. Satu-satunya mata di belakang Anyong Master tampak galak. Klan Mata Ilahi memiliki 7 alam semesta mini secara total. Di dalam alam semesta mini dari guru sejati ke-7, seorang Yong Master berdiri di depan cermin. Saya telah menemukan manusia Luo Feng dari alam semesta asli, dan saya berada di 329.491, 100.939, titik referensi nomor 193.293. Luo Feng mahir dalam mengendalikan domain. Siapapun dengan tipe domain puncak harta karun sejati, silakan datang untuk membantu. Harta yang benar akan dibagi rata. Siapa yang bisa datang ke sini duluan? Kepala muncul di cermin. Haha, betapa beruntungnya kamu, Anyong. Ini adalah master tertinggi alam semesta baru dari alam semesta asli, Luo Feng. Semua orang tahu bahwa dia memiliki harta sejati khusus untuk mengontrol ruang dan waktu, dan dia sedikit
Seseorang harus memiliki harta sejati tipe domain puncak. Petik 2. Anyong, aku butuh 40 menit untuk sampai ke sana. Anyong, aku juga di sektor puncak miring, tapi mungkin butuh beberapa hari bagiku untuk keluar dari area dalam. Aku di Universe Bot. Aku butuh 2 jam untuk sampai ke sana. Lebih banyak kepala muncul di cermin. Yang tercepat akan tiba di sana dalam 40 menit. Guru Surveyor Emas, tolong datang ke sini sesegera mungkin. Saya akan ke sana secepat mungkin. Tolong hentikan Luo Feng itu. Oke, Surveyor Emas, Anyong, saya berharap yang terbaik untuk Anda. Jangan dikalahkan oleh makhluk-makhluk hebat dari ras manusia. Ras manusia pasti akan melindungi manusia Luo Feng itu. Jika Anda tidak bertindak cukup cepat, makhluk hebat dari alam semesta asli akan tiba, terutama pemimpin kota Primal Chaos itu. Dia segelintir. Hua. Di bagian dalam sektor puncak miring, banyak pasir dan batu terbang 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan ada beberapa butiran pasir dan batu transparan yang membelah angkasa. Bang, bang, bang. Sebuah pesawat ruang angkasa emas terbang, tetapi bergetar karena terkena pasir dan batu. Di dalam pesawat ruang angkasa, makhluk berbentuk manusia dengan baju besi emas berdiri di sana. Dia bersinar dengan lingkaran cahaya di belakang kepalanya, dan ada hantu bermata satu di lingkaran itu. Manusia Luo Feng, makhluk agung dari klan mata ilahi berbisik, harta karun sejati yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Pada saat avatar Surveyor Emas mencapai kesepakatan, Luo Feng dan Anyong Master telah bertemu di area referensi 193.293. Luo Feng terbang keluar dari gua dan berdiri di tengah area air. Seorang Yong Master berdiri di sana, menatapnya. Hong, api emas menyapu segalanya, dan pasirnya menghilang. Dengan bantuan negara emas, piala pasir api menutupi area seluas beberapa tahun cahaya persegi, dan Luo Feng berdiri di tengah api, memandang Anyong Master di kejauhan. Aku terus menabrakmu, Tuan Yong. Luo Feng menggeram. Hahaha. Seorang guru Yong tertawa. Aku tidak sengaja mencarimu. Saya telah memeriksa tempat ini untuk waktu yang lama, dan Andalah yang datang ke sini untuk mencari harta karun. Anda memilih kematian Anda sendiri. Siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Kematian. Luo Feng tersenyum. Hidup terbatas, dan keabadian hampir tidak mungkin. Seorang guru Yong menatap Luo Feng. Membunuh adalah satu-satunya cara. Seorang Yong Master tidak terburu-buru menyerang Luo Feng. Meskipun dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Luo Feng dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tahu pasti bahwa mustahil baginya untuk membunuh Luo Feng. Luo Feng tetap waspada. Mengapa dia memeriksa daerah ini untuk waktu yang lama? Tanya Luo Feng. Apakah dia mendapatkan beberapa informasi? Sayap cahaya itu maha kuasa. Luo Feng takut ada yang tidak beres, jadi dia harus menghilangkan semua faktor yang tidak terduga. Oke, sepertinya dia belum mengetahuinya. Sebaliknya, dia sibuk mencari di mana-mana, semua gua, batu, lembah, dan gunung. Mungkin butuh 10.000 era untuk sampai ke gua saya. Luo Feng mengangguk. Seorang Tuan Yong tidak curiga ketika dia muncul dari gua. Itu normal bagi Anyong Master untuk tidak curiga. Ada gua yang tak terhitung jumlahnya di daerah air, dan banyak yang mencari barang berharga memasuki gua. Ketika Anyong Master menemukan Luo Feng, dia mengira Luo Feng hanya mencari barang berharga, jadi dia tidak menyadari betapa istimewanya gua itu. Membunuh adalah satu-satunya cara? Luo Feng menyeringai. Kamu tidak tahu siapa yang akan mati? Hong. Luo Feng memegang tamu mutlak dan berlari ke Anyong Master seperti seberkas cahaya. Kamu berani melawanku? Seorang Yong Master terkejut bahwa Luo Feng tidak melarikan diri. Anak kecil, aku mungkin membunuh lebih banyak makhluk hebat daripada yang pernah kamu lihat. Anda berani melawan saya? Mati. Tongkat itu mulai bersinar. Jejak cahaya muncul di ruang angkasa. Cepat. Sial. Bilah cahaya mengenai tongkat kerajaan, dan Luo Feng terpental. Begitu cepat, dan aku hampir tidak bisa menahannya. Tidak heran bahkan Firestone Master bisa menolak itu. Petik 2. Benar-benar kuat. Seorang Yong Master melirik Luo Feng dan memberikan pujian. Pedangmu baik-baik saja, tetapi kekuatan dewamu tampaknya lemah, dan teknik pedangmu hanyalah teknik pamungkas. Saat dia memberikan pujian, dia bergegas ke Luo Feng. Luo Feng merasa tubuhnya gemetar. Sangat kuat, dia memiliki Siwu Wings dan Flamesen Cup untuk membantunya, tetapi dia masih dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan.
Aku mungkin perlu menampilkan I am the universe untuk menyaingi dia, pikir Luo Feng. Haha, seorang Young Master berjalan perlahan, tapi dia telah melewati api dan tiba di samping Luo Feng sambil memegang tongkat raksasa. Itu mengenai Luo Feng. Itu berat, cepat dan berat. Ci, sebuah cahaya terang meletus. Sial, seorang guru Yong meraung. Dia mencoba mengarahkan tongkatnya, tetapi semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Sebuah pesawat ulang-alik menembus tangan An Yong Master. Geraman yang dalam, mati. Makhluk merah muncul di kejauhan, dan ekornya menyapu dengan pesawat ulang-alik raksasa di tangannya. Itu adalah Istana Awan Darah. Hong, panjang. Star Tower menjadi pesawat ulang-alik yang panjang, dan di tingkat kedua, menabrak An Yong Master. Seorang Tuan Yong melolong, dan tubuh salehnya melemah secara signifikan. Dengan cepat, Luo Feng melakukan teknik tertinggi. Aku adalah semesta. Sebelumnya, tusukan pesawat ulang-alik panjang itu menyebabkan api keemasan di sekitarnya membentuk pusaran air yang berkelok-kelok. Demikian juga, aliran air deras di sekitarnya juga menjadi pusaran air raksasa. Hanya dengan satu tusukan, kuat, cepat, seorang Young Master baru saja akan mengeksekusi teknik terhebatnya dengan lambaian tongkatnya, jadi dia tidak pada waktunya untuk secara bersamaan menangkis serangan mendadak itu. Dia bereaksi cepat dengan menggunakan telapak tangan kirinya untuk mengeksekusi jurus dari teknik terhebatnya, menyegel langit. Namun, kekuatan jurus ini melemah karena dieksekusi dengan telapak tangan kirinya, yang awalnya harus dieksekusi melalui tongkatnya. Selanjutnya, An Yong Master tidak memiliki harta sejati jenis serangan di tangannya untuk membela diri. Ujung kok yang panjang menembus telapak tangannya. Tubuh suci An Yong Master bergetar. Sejumlah besar kekuatan ilahi dikonsumsi, dan napasnya melemah dengan cepat. Dalam sepersekian detik, itu telah melemah hingga 50% ke bawah. Tetapi dalam sekejap mata, tubuh dewa avatarnya, yang ditempatkan di dalam cincin dunia internalnya, dengan cepat mentransmisikan kekuatan dewa yang tak ada habisnya kepadanya, memungkinkannya untuk segera pulih. Hong, panjang, panjang. Kegelapan menimpa wilayah air, dan itu jatuh ke dunia yang kacau. Aliran udara kacau menyebar kemana-mana. Sayap Si Wu, berdayakan. Piala pasir api, berdayakan. Miniatur semesta, berdayakan. Luo Feng tak terbendung. Setelah mengeksekusi miniatur universe, tanpa mengangkat satu jari pun, dia bisa mengandalkan penindasan mengerikan yang dia lakukan sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan dari lawannya. Tidak jauh, di sisinya, Master Istana Awan Darah yang menjulang tinggi memancarkan keganasan yang tak ada habisnya. Sambil memegang pesawat ulang-aliknya yang panjangnya puluhan ribu kilometer, dia juga menyerang An Yong Master dengan niat membunuh. Luo Feng dan Master Istana Awan Darah bergabung. Semuanya terjadi sesuai dengan rencana Luo Feng. Sebelumnya, dengan Golden County dan Flame Domain-nya, dia telah mengalahkan Ice Sand Ocean. Setelah itu semuanya berada dalam kendali Luo Feng. Seorang Young Master tidak dapat menjelajahi sekelilingnya, jadi tentu saja, dia tidak tahu bahwa Luo Feng telah diam-diam melepaskan tubuh binatang bertanduk emasnya dengan kedok Blood Cloud Palace Master. Tuan Istana Awan Darah. Seorang guru Yong melihatnya dan sangat marah. Dia mengirimkan raungan kemarahan. Tuan Istana Awan Darah, meskipun kamu telah lama menghilang, kamu tetap menjadi sosok yang bereputasi. Di alam semesta primal, Anda tidak repot-repot berkenalan dengan siapapun. Namun hari ini, Anda berani menyergap saya tanpa mempertimbangkan posisi Anda. Dan untuk membantu wujud manusia ini, Luo Feng menyelinap menyerangku. Haha, saya akan berkenalan dengan siapapun yang saya suka, kata Tuan Istana Awan Darah, penuh dengan penghinaan. Siapa kamu untuk mengendalikanku? Saya menemukan Luo Feng enak dipandang, dan kami berdua berasal dari alam semesta yang sama. Bahkan jika saya tidak membantunya, apakah Anda pikir saya akan membantu Anda, seseorang dari era alam semesta pertama? Blood Cloud, kita berdua akan bertindak bersama untuk menghadapinya. Luo Feng berteriak. Ya, Tuan Istana Awan Darah berteriak balik sebagai tanggapan. Seorang guru Yong terpaksa mundur dengan perasaan campur aduk antara cemas dan marah. Semuanya seharusnya terjadi untuk mendukungnya, tetapi dia tidak mengira Tuan Istana Awan Darah muncul dan menyerangnya begitu tiba-tiba. Sebagai catatan tambahan, akan berguna untuk mengetahui bahwa berbagai kekuatan teratas selalu mengumpulkan informasi tentang makhluk hebat kelas atas tertentu. Bahkan informasi Luo Feng dicari dengan sangat teliti.
Klan Divine Eye secara alami akan mencari informasi tentang Blood Cloud Palace Master dan mengetahui bahwa Blood Cloud Palace Master bertarung melawan Star River Master di bintang aslinya dan mungkin akan kalah, tetapi dia tidak kehilangan banyak atau bahkan kekuatan ilahinya. Star River King telah memberikan yang terbaik tetapi hanya bisa menyerah dan pergi pada akhirnya. Pertempuran ini meningkatkan evaluasi keseluruhan Master Istana Awan Darah. Lebih dari 100 kekuatan berbeda dari Universe Ocean mengubah evaluasi mereka segera. Berita itu akurat, pikir An Yong Master. Saya awalnya sangat kuat dalam pertahanan, dan saya percaya pada prinsip mata ganti mata, jadi saya berani memberikan luka ganti luka. Saya tidak menyangka bahwa satu tusukan dari pesawat ulang-alik panjang saya akan menghabiskan 50% dari tubuh klan mata ilahi saya. Seorang Young Master dengan cepat mundur untuk mengulur waktu lebih banyak saat dia dengan cemas mencari tindakan balasan untuk menghadapi situasinya. Bahkan jika itu 1 lawan 1 melawan Blood Cloud Palace Master, akan sulit untuk menang. Dengan dua kekuatan yang bergabung ini, Master Istana Awan Darah sekarang memiliki bantuan Luo Feng, yang akan memainkan domain dan miniatur alam semesta yang kacau. Saya akan sepenuhnya ditekan. Antara Tuan Istana Awan Darah dan saya sendiri, saya khawatir hasilnya akan selalu seperti itu. Kegagalan tanpa kemenangan. Pikiran itu melintas melewatinya dalam sekejap. Kecepatan makhluk besar sangat cepat. Sungguh memuaskan, pikir Luo Feng. Bisa mengeksekusi miniatur universe di dalam Universe Ocean sungguh menyenangkan. Luo Feng tinggi pada emosi dan melolong bersemangat. Universe Ocean dipenuhi dengan aliran udara kacau di mana-mana, dan tingkat kemurnian aliran udara kacau ini sangat tinggi. Lingkungan di sekitar sektor puncak miring mungkin telah menipiskan aliran udara yang kacau, tapi tetap saja, sangat murni. Setelah mengeksekusi alam semesta miniaturnya, Luo Feng senang mengetahui bahwa aliran udara kacau yang bisa dia kendalikan, ketika dicampur dengan aliran udara kacau dengan tingkat kemurnian tinggi, bisa mengalami peningkatan kekuatan dalam sekejap. Miniatur alam semesta dan aliran udara kacau, kumpulkan. Luo Feng tiba-tiba berteriak memberi perintah. Hua, hua. Miniature Universe membentuk 2 pusaran angin tornado raksasa, dan masing-masing bergerak untuk mengepung pedang Luo Feng dan pesawat ulang-alik panjang menara bintang Blood Cloud Palace Master, masing-masing. Hua. Pesawat ulang-alik panjang Star Tower bergerak untuk menembus An Yong Master lagi. Siu. Bilah emas yang menyilaukan mengiris ke arah An Yong Master. Bajingan, seorang Yong Master cemas dan marah. Dengan tongkat di tangannya, dia berubah menjadi bayangan kabur untuk mengeksekusi teknik terhebatnya, Sealing the Sky. Kemudian suara gemuruh yang keras terdengar, dan An Yong Master merasakan getaran hebat di seluruh tubuhnya yang saleh. Bilah emas yang menyilaukan telah mengenainya dari belakang, menyebabkan tubuh dewanya bergetar dan langsung melemah sebesar 10%. Sial-sial, seorang guru Yong marah. Hahaha, An Yong, hari ini akan menjadi hari pemusnahanmu. Luo Feng dipenuhi dengan kesombongan. Blood Cloud Palace Master mengungkapkan senyum sinis. Kamu adalah daging mati. Hong, Hong. Keduanya menyerang dalam upaya bersama. Di mana An Yong Master bisa menangkis Blood Cloud Palace Master, dia tidak akan bisa bertahan melawan Luo Feng. Di sisi lain, memblokir Luo Feng berarti dia tidak mampu menangkal Blood Cloud Palace Master. Bagaimanapun, Blood Cloud Palace Master mampu mengaktifkan kekuatan tingkat kedua dari pesawat ulang-alik panjang Star Tower, yang sangat cepat. Teknik pedang Luo Feng, Golden Light, juga dikenal karena kecepatannya. Dengan pemberdayaan 3 kali lipat dari miniatur Universe, Flame Ocean, dan Golden Country, itu bahkan lebih cepat, menyebabkan kecepatan senjata An Yong Master melambat. Tidak peduli seberapa kuat teknik yang dia miliki, dia hampir tidak bisa menangkis Luo Feng atau Tuan Istana Awan Darah. Tidak diragukan lagi, pilihannya adalah untuk menangkal Blood Cloud Palace Master. Blood Cloud Palace Master tentu saja tingkat keempat, pikir Tuan Yong. Dan dengan pemberdayaan domain sekitarnya, dia kemungkinan besar akan sebanding dengan tingkat kelima. Bentuk manusia itu mungkin hanya berada di tingkat kedua, tetapi dengan pemberdayaan domain sekitarnya, dia bisa sebanding dengan tingkat keempat. Hati An Yong Master ada di tenggorokannya. Kegelisahannya sudah mencapai puncaknya. Tingkat kekuatan melonjak, peningkatannya menjadi 2 kali lipat. Tubuh Golden Hornet Beast memiliki harta sejati tertinggi, nyaris tidak menjadikannya kekuatan tempur tingkat keempat. Biasanya, penguasa alam semesta dengan harta sejati tertinggi akan menggunakan kekuatan tempur hingga tingkat ke-6.
Namun, Luo Feng tidak dapat membawa kekuatan harta sejati tertinggi ini dengan kekuatan penuh karena dua alasan. 1. Dia hanya mampu memahami Star Tower hingga bentuk keduanya. 2. Kekuatan-kekuatan dewanya masih terlalu lemah. Dikombinasikan dengan pemberdayaan 3 kali lipat, itu pasti sebanding dengan kekuatan tempur tingkat kelima. Namun, makhluk tingkat kelima sejati seperti Primal Chaos City Leader dan Star River Master biasanya memiliki harta sejati domain puncak ketika mereka menjelajahi Universe Ocean. Dengan kemampuan mereka, mereka dapat mengaktifkan harta karun domain puncak ke bentuk yang lebih tinggi, dan bentuk yang diaktifkan ini jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Master Serigala Langit. Saya mungkin lebih lemah dari Master dan Guru Star River, pemimpin kota Primal Chaos, tapi saya pikir saya masih memiliki kepercayaan diri untuk menginjak-injak Anyong Master dengan kami berdua bekerja sama. Hong, 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 Hong. Tuan Istana Awan Darah dan tubuh asli Luo Feng menyerang tanpa hambatan. Mereka mengepung Anyong Master dan membuatnya menjadi sasaran serangan gila. Masih berani begitu sombong? Masih berpikir untuk membunuhku? Bermimpilah! Luo Feng mengomel saat dia menginjak Anyong Master. Seorang Yong Master sangat marah sehingga seluruh wajahnya melotot. Bayangan bermata tunggal dalam cahaya melingkar di belakangnya menjadi terdistorsi. Dia marah di luar kewarasan. Dia adalah Master Alam Semesta dari keberadaan tingkat atas, tingkat keempat, dengan kemampuan bertahan yang sangat kuat. Jika menghadapi lawan satu, bahkan Master tertinggi Alam Semesta mungkin tidak akan bisa memaksanya untuk menyerah. Tapi sekarang, itu 2 lawan 1, dan setiap kali ada pertukaran pukulan, dia berada di posisi yang tepat. Defensif. Tubuh dewa melemah. Pulih. Sungguh toleransi yang luar biasa, gumam Luo Feng. Luo Feng mengutuk dan memaki Anyong Master di dalam hatinya. Seorang Yong Master hanya mempertahankan pertahanannya terhadap serangan oleh Blood Cloud Palace Master, terlepas dari bagaimana Luo Feng menghujani serangannya pada Anyong Master. Setiap kali tubuh dewanya mulai melemah, itu akan pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, 9 detik berlalu. Luo Feng menghentikan rezekinya dari miniature universe, dan saat berikutnya, miniature universe yang luas menghilang. Aliran udara kacau di sekitarnya juga tersebar. Penindasan atas Anyong Master segera dikurangi. Seorang Yong Master melihat kesempatannya dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Ingin melarikan diri? Tuan Istana Awan Darah meraung. Jangan mengejar! Luo Feng berteriak. Tuan Anyong ini adalah rekan hardcore yang hampir mustahil untuk dimusnahkan. Luo Feng juga memulihkan ruang tertutup. Seorang Tuan Yong melepaskan ruang tertutup itu saat dia dianiaya oleh Luo Feng dan Tuan Istana Awan Darah. Saat dia merasakan riak ruang angkasa, dia melarikan diri dengan segera berteleportasi jauh. Dia tidak ingin dikepung dan diserang. Menggunakan kekuatannya yang saleh bukanlah masalah besar. Perasaan tidak berdaya ketika mengalami serangan sedemikian rupa itu sombong. Itu adalah penghinaan besar. Jauh di dalam wilayah air, Luo Feng dan Master Istana Awan Darah berdiri berdampingan. Dia telah berteleportasi. Luo Feng mencibir. Dengan satu pemikiran, dia memanggil Blood Cloud Palace Master, yang sebenarnya adalah tubuh Golden Hornet Beast yang menyamar kembali ke ring dunianya. Bahkan jika berita tentang Blood Cloud Palace Master dan aku bergabung melawan Anyong Master menyebar, tidak banyak yang akan terjadi, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, Master Istana Awan Darah tidak memiliki permusuhan terhadap umat manusia. Lebih jauh lagi, Anyong Master tidak ingin kehilangan muka, jadi dia tidak akan menyebarkan berita yang merusak reputasinya. Apakah berita itu menyebar atau tidak sebenarnya tidak masalah. Luo Feng telah menyinggung 3 aliansi utama, yaitu Iblis, Ras Otomat, dan Tentara Serangga. Mereka yang telah menjalin hubungan baik dengannya adalah Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Luar Angkasa, dan jenisnya sendiri, ras manusia. Mereka tidak akan membuat banyak dari dia membentuk aliansi dengan Blood Cloud Palace Master. Luo Feng terbang langsung dari gua. Di samudra alam semesta yang luas, ada 7 alam semesta miniatur dari klan Mata Ilahi. Di aula istana, Anyong Master duduk di singgasananya, wajahnya berkerut menjadi tampilan yang menakutkan. Kemarahannya tak tertahankan. Sial, seorang guru Yong meraung. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, dan dengan membalik tangannya, sebuah cermin muncul di depannya. Di tengah, sosok yang mengenakan baju besi emas muncul. Anyong, kata sosok itu.
Surveyor emas, kata Anyong. Anyong, aku baru saja bergegas keluar dari domain internal sektor puncak miring. Kenapa kamu tiba-tiba menghubungiku? Guru Surveyor emas, saya telah mengecewakan Anda. Seorang Young Master menundukkan kepalanya sedikit untuk mengungkapkan permintaan maafnya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, aku sedang berurusan dengan manusia Luo Feng dari alam semesta purba, tapi aku tidak menyangka dia mendapat bantuan dari Blood Cloud Palace Master. Dengan bergabungnya Blood Cloud Palace Master dan Luo Feng, bahkan aku akan berada di pihak yang kalah. Operasi ini telah gagal. Gagal. Master Surveyor emas agak kesal. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan penuh, kamu seharusnya meminta bantuanku segera. Saya telah menembus lapisan bahaya, dan sekarang Anda meminta saya untuk kembali? Kejadian seperti itu sebaiknya tidak terjadi untuk kedua kalinya. Hong, sosok di cermin menghilang seketika. Seorang Young Master hanya bisa mendengus pelan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam hal kekuatan dan status, Master Surveyor emas selalu setingkat di atasnya. Memiliki harta sejati tipe domain puncak, sampai batas tertentu, mencerminkan kemampuan Master Surveyor emas. Tuan Istana Awan Darah, manusia Luo Feng. Saat aku menemukan Luo Feng, aku tidak membuang waktu untuk menyegel ruang. Tidak mungkin Master Istana Awan Darah bisa bergegas dari dunia luar. Dia pasti berada di ring dunia Luo Feng. Tapi tidak peduli seberapa dekat mereka, tidak mungkin Master Istana Awan Darah akan mengikutinya begitu dekat, kecuali... Mata Anyong Master bersinar dengan kesadaran saat dia menggertakkan giginya. Aku tahu itu, manusia ingin melindungi Luo Feng, dan bantuan Master Istana Awan Darah adalah bagian dari pengaturan mereka. Tidak heran Tuan Istana Awan Darah tidak pernah mengambil tindakan apapun terhadap umat manusia dan selalu mengenakan topeng. Tuan Istana Awan Darah pastilah manusia? Pemimpin Istana Awan Darah adalah manusia, dan dia diam-diam melindungi Luo Feng? Apakah kamu sedang bercanda? Siapa tahu, berita itu tersebar di antara penguasa alam semesta, dan kemungkinan besar itu asli. Petik 2. Haha, tidak heran kalau pemimpin Istana Awan Darah tidak pernah menyerang manusia. Sekarang aku tahu alasannya. Ras manusia sialan, diam-diam memberitahu pemimpin Istana Awan Darah untuk menyerang kita aliansi wilayah utara. Berita itu terus menyebar. Klan Mata Ilahi dan beberapa kekuatan di alam semesta asli memiliki perjanjian berbagi informasi. Ketika Anyong Master menyebarkan berita, beberapa kekuatan yang telah menderita di bawah pemimpin Istana Awan Darah pergi untuk menanyai makhluk-makhluk besar dalam umat manusia. Apakah pemimpin Istana Awan Darah manusia? Mengapa kalian manusia membiarkan pemimpin Istana Awan Darah membantai semua makhluk itu? Tidak, Anda tidak mengakuinya? Oke, bagus untukmu. Semua orang yang menanyakan ras manusia mendapat tanggapan yang sama. Jelas, umat manusia tidak akan mengakui bahwa Istana Awan Darah adalah manusia, dan itu tidak peduli. Ketika beberapa makhluk hebat dari ras lain bertanya apakah mereka mengenal manusia Luo Feng bersama pemimpin Istana Awan Darah, ras manusia menjawab dengan acuh tak acuh, kami tidak peduli dengan siapa Luo Feng berteman. Kami tidak memiliki batasan untuk berteman dengan siapa alam semesta manusia menguasai. Jika dia benar-benar teman pemimpin Istana Awan Darah, kami tidak akan melakukan apa-apa. Maaf, kami tidak perlu memberitahu Anda apapun. Petik 2. Ras manusia tidak peduli dengan kekuatan lain. Namun, meskipun Primal Chaos City Leader dan Void Gold Master tangguh bagi orang lain, mereka masih terkejut di dalam. Mereka bertanya kepada Luo Feng tentang hal itu melalui alam semesta virtual. Jawaban Luo Feng sederhana. Saya bertemu pemimpin Istana Awan Darah di area perairan sektor puncak miring. Kami bergaul dengan sangat baik, jadi kami memutuskan untuk berpetualang melalui daerah itu bersama-sama. Semuanya telah direncanakan oleh Anyong Master, yang telah dikalahkan oleh Luo Feng dan pemimpin Istana Awan Darah. Sejauh ini, rencananya telah gagal, yang membuat marah Anyong Master. Jika dia tidak bisa membunuh Luo Feng, setidaknya dia bisa menyebabkan masalah baginya. Itu sebabnya dia mulai menyebarkan berita. Pemimpin Istana Awan Darah memiliki banyak musuh, kata Anyong Master. Musuhnya akan memusuhimu, Luo Feng. Semakin banyak musuh yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda akan ditendang saat Anda jatuh. Tunggu dan lihat saja. Seorang guru yang sabar. Sebagai makhluk tertinggi, dia memiliki umur panjang, dan dia menjadikan dirinya musuh banyak makhluk hebat lainnya. Mereka telah bermusuhan satu sama lain untuk selamanya.
Kamu berani menggertakku, gumam An Yong Master. Dan sebagai bukan siapa-siapa, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku tidak akan. Seorang Yong Master akan membalas dendam untuk semuanya. Ketika inkarnasi besar datang, dia akan mati sebagai makhluk agung dari era alam semesta pertama. Juga, dia tidak menemukan harapan untuk selamat dari inkarnasi besar. Ini adalah sumber kemarahannya yang sebenarnya. Seorang Tuan Yong hanya membuat beberapa musuh Luo Feng lagi, tetapi Luo Feng tidak terlalu peduli tentang itu. Makhluk besar yang normal tidak akan membuat musuh, karena mereka takut memiliki terlalu banyak musuh. Saya memiliki menara bintang, dan sepertinya saya bisa mendapatkan harta sejati tertinggi lainnya, yang berarti saya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Semakin banyak musuh yang saya miliki, semakin banyak peluang yang saya miliki untuk mempertajam diri saya sendiri. Luo Feng berada di dalam gua antara layar cahaya pertama dan kedua. Dia takut itu akan seperti terakhir kali. Dia melewati layar cahaya pertama, dan dengan layar cahaya, makhluk hebat lainnya tidak dapat menemukannya sama sekali. Ke-100 kalinya, tubuh Mosa telah mencoba mencapai ruang sayap misterius itu sebanyak 100 kali. Namun, itu telah mati setiap saat begitu, dia bahkan nyaris tidak memasuki ruang angkasa. 100 kali, dan tubuh Mosa hanya bisa mengamati sekeliling 2 kali. Luo Feng mengangguk. 2 kali. Selain sayap cahaya raksasa itu, badai mengelilinginya. Luo Feng mengambil keputusan. Aku akan menggunakan Star Tower sekarang. Dia duduk di batu yang dingin di antara layar cahaya pertama dan layar cahaya kedua. Ia memejamkan matanya dan mencoba menenangkan dirinya. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan harta karun tertinggi, belum lagi, untuk membuat seseorang mengenalinya sebagai pemiliknya. Dia tidak bisa sombong atau ceroboh. Dia menghabiskan 5 menit menenangkan diri dan melupakan semua kecemasan dan kegembiraan. Ayo pergi, Luo Feng menggerakkan pikirannya. Hua, seorang pria dengan baju besi berdarah muncul. Itu adalah pemimpin istana awan darah. Golden Hornet Beast akan tinggal di sini, dan aku akan masuk, pikir Luo Feng. Dia membiarkan tubuh aslinya masuk, karena dialah yang mengenakan sayap siwu. Luo Feng berpikir itu mungkin membantu mendapatkan sayap cahaya harta karun sejati yang tertinggi itu. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Luo Feng memegang menara bintang. Hua, hua, hua. Star Tower menggembung dan tumbuh menjadi menara setinggi 10.000 km. Luo Feng melangkah ke menara. Di dalam ruang kendali menara, tanah logam itu transparan. Luo Feng berdiri di sana. Aku bisa melihat semuanya di luar. Pikirannya terhubung ke pikiran inti Star Tower. Star Tower memiliki tingkat kecerdasan tertentu, tetapi sangat terbatas. Mungkin bisa melakukan perhitungan dengan sangat cepat, tetapi secara emosional, itu setara dengan bayi. Segala sesuatu di luar sana muncul. Itu seperti simulasi abadi di mana Luo Feng dapat melihat bebatuan dan layar cahaya di luar. Maju ke depan, Luo Feng mengendalikan menara bintang yang mulai terbang. Layar cahaya kedua, bisik Luo Feng dan terus mengendalikan menara bintang. Star Tower terbang perlahan, tetapi melewati satu layar cahaya demi satu. Tak lama, itu mencapai layar cahaya ke-9. Aku sekarang akan tiba di ruang misterius. Luo Feng mengertakkan gigi. Dia membawa Star Tower, Siwu Wings, dan Force Armor bersamanya. Dia tidak mampu untuk kalah. Aku harus berhasil. Luo Feng mengatupkan giginya dan memasuki layar cahaya ke-9. Di ruang gelap, bilahnya membentuk badai yang menyapu segalanya, dan ketika menara bintang muncul, itu dihantam oleh badai bilah. Itu memantul seperti perahu kecil dalam tsunami. Sial, Luo Feng merasakan gelombang kejut yang hebat menyerang menara bintang. Hong, panjang, panjang. Satu demi satu bilah cahaya menyerang Star Tower. Setiap kali, itu seperti ratusan bilah yang menyerang sekaligus, yang menghancurkan Star Tower seperti mainan. Star Tower benar-benar tidak berdaya. Memukul, memukul, bilah cahaya terus mengenai Star Tower, yang menggelinding seperti bola sepak. Ya Tuhan, kata Luo Feng. Dia tinggal di ruang kontrol. Meskipun Star Tower terus memantul, dia tidak merasakan apapun di ruang kontrol. Dia tidak bisa merasakannya, tapi dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya, termasuk bagaimana Star Tower terus diledakkan seperti mainan. Dia tidak bisa menahan gelombang kejut yang begitu kuat. Kuat, terlalu kuat, cahaya bilah sangat kuat. Petik 2.
Luo Feng memiliki kekuatan ilahi yang ditanamkan di mana-mana di Star Tower, jadi dia bisa dengan jelas merasakan gelombang kejutnya. Bilah cahaya jauh lebih kuat daripada teknik dari Star River Master, ratusan kali lebih kuat. Bilah cahaya sangat kuat, pikir Luo Feng. Mungkin lebih kuat daripada serangan dari penguasa tertinggi alam semesta. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan Master tertinggi alam semesta, bahkan Master tertinggi alam semesta hanya lebih kuat dari Star River Master sampai batas tertentu. Namun bilah cahaya, masing-masing membuat Luo Feng merasa bahwa itu jauh lebih kuat daripada teknik pamungkas dari Star River Master. Terlalu kuat jika bukan karena Star Tower, aku akan terbunuh seketika, pikir Luo Feng. Ketika dia bertarung melawan Star River Master, dia sedikit terluka menggunakan pesawat ulang-alik Star Tower, jadi tidak mengherankan bahwa dia akan terbunuh seketika oleh pedang ini, yang ratusan kali lebih kuat. Luo Feng benar, Imperial Master telah berada di harta sejati tipe istana tingkat atas, yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh Master tertinggi alam semesta. Namun, dia telah dimusnahkan secara instan. Rupanya, badai pedang lebih kuat dari serangan dari penguasa tertinggi alam semesta. Badai pedang itu sangat kuat. Bahkan Luo Feng, yang sangat kuat, tidak bisa mengendalikan Star Tower. Itu memantul berkali-kali. Lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Luo Feng terus mengendalikannya. Star Tower segera menyusut seukuran sebutir pasir. Tubuh asli menara bintang setinggi 9 tahun cahaya, dan itu bisa menjadi lebih besar. Itu juga bisa menjadi sekecil partikel kecil. Ini adalah kemampuan harta sejati tertinggi. Star Tower memiliki banyak ruang interior, tetapi bahkan ketika Star Tower menyusut dan ruang tidak terpengaruh. Harta karun normal juga bisa menyusut, tetapi tidak seukuran partikel kecil. Ketika semakin kecil, menara bintang hanya dipukul sesekali, karena bilah badai sangat besar. Satu bilah saja tidak akan memengaruhi Star Tower. Luo Feng merasa dia bisa sepenuhnya mengendalikan Star Tower sekarang. Sebelumnya, itu terlempar seperti mainan dan tidak bisa dikendalikan. Sekarang, itu tidak akan terpengaruh. Bagaimanapun, itu adalah harta sejati tipe tertinggi. Sayap ringan. Luo Feng tinggal di menara bintang berukuran partikel. Dia melihat badai tak berujung di luar dan sayap cahaya yang bersinar itu. Dia segera menerbangkan Star Tower ke arahnya.